Baik, ini adalah panduan bagaimana kita submit artikel ke sebuah jurnal. Nah, kita pertama itu untuk login dahulu dengan akun yang sudah kita buat. Nah, ketika sudah login, kita masuk ke menu New Submission. Nah, apabila kalian ketika login lalu kemudian berada di home atau about atau menu lainnya, kita masuk dulu ke menu user home. Di sini biasanya ada atau bergantung tampilan jurnal lainnya, kita masuk ke menu user home, maka kita klik new submission di bagian kanan di jajarannya status akun kita. Nah, di sini ada new submission. Nah, di new submission kita akan diberikan pilihan untuk kontak dari jurnal, submission language-nya atau bahasa yang digunakan untuk submit, ada author fee, ini adalah keterangan biaya yang digunakan di jurnal ya. Artikel submission-nya itu 0, jadi kita tidak harus membayar lebih awal, lalu kemudian artikel publication-nya itu 500.000, jadi apabila kita submit dan diterima maka harus bayar. Lalu kemudian submission checklist, ini harus diceklis semua karena ini sebagai aturan yang harus kita taati atau kesepakatan yang kita taati di dalam penulisan jurnal. Lalu kemudian copyright notice-nya atau pernyataan copyright yang harus kita pahami tentang risiko ketika kita menerbitkan dan mensubmit artikel kita. Lalu kemudian ada komen untuk editor yang ini bisa diisi sesuai pesan yang ingin kita sampaikan ke editor. Lalu ini hanya untuk langkah 1, kita save dan continue. Jika sudah, kita coba masukkan file jurnal kita. Nah, misalnya ini saya akan upload file jurnal saya dengan format doc atau format dari Microsoft Word, yang itu nanti ada di keterangan bahwa memang harus dalam format dokumen. Jadi setiap jurnal itu meminta formatnya masing-masing. Jika submission filenya sudah muncul nama unik dari file yang kita unggah, kalau ini sudah ada maka kita pastikan aman untuk dilanjutkan. Jadi apabila di sini belum ada nama file yang diunggahnya, belum berubah, belum ada nomor-nomor uniknya, maka jangan dulu dilanjutkan, maka harus di-upload ulang dengan klik browser lalu ambil filenya, lalu kita save dan continue. Untuk langkah ketiga, kita masukkan metadatanya. Di sini misalnya saya menulis bersama 2 orang. Nah, ini adalah untuk author pertamanya yang sudah diisi secara langsung dari profil saya. Nah, kita akan masukkan penulis kedua. Setelah klik add author, kita masukkan nama dan nama belakangnya. Kalau namanya itu sama, maka kita harus memasukkan di nama belakangnya itu nama yang sama, karena yang dihitung itu nama belakang ya untuk POCS itu di kutipan. Jadi masukkan nama yang sama apabila namanya hanya satu nama. Kemudian masukkan emailnya, lalu kemudian masukkan biodata yang harus dimasukkan dan disesuaikan saja. Lalu kemudian apabila penulisnya lebih dari 2 atau ada berapapun, tinggal klik add author dan isi lagi formulirnya. Nah, ini yang tidak boleh terlewat adalah judulnya. Nah, kita untuk abstrak ini diisi dengan menyalin dari artikel. Indeksnya juga diisi dengan pemisah tanda kutip.
tanda titik koma. Di sini juga bisa mengisikan bahasanya yang digunakan dalam referensi. Lalu kemudian di referensi juga diisi sesuai naskah artikel. Nah, jika sudah, kita klik Save and Continue. Dan di sini di metadata kalian bisa memasukkan lampiran-lampiran yang digunakan dalam jurnal, instrumen penelitiannya, atau hasil penelitian yang tidak bisa dituliskan secara lengkap dalam jurnal tapi ingin kalian lampirkan di lampiran ini, bisa dimasukkan di sini. Jika lampirannya sudah masuk semua, kita klik Save and Continue. Nah, ini adalah file summary-nya, dan request paper-nya nggak usah karena di sini artikel submission-nya 0 ya, nggak usah. Ini tidak usah, lalu klik Finish. Nah, jika tampilannya seperti ini, untuk memastikan apakah artikel kita masuk atau tidak, kita klik Active Submission-nya. Nah, di sini ada pembelajaran BIPA bagi mahasiswa Vietnam. Statusnya menunggu waiting assignment. Jadi, apabila nanti artikel kalian dalam review, di sini ada tulisan in reviewed, atau apabila nanti ada dalam tahap editing, statusnya akan ada dalam tahap editing. Nah, apabila kalian berada di dalam menu lain atau sedang berselancar dalam jurnal ini, untuk mengecek halaman tadi, kita klik lagi user home. Nah, di sini di menu usernya ada keterangan satu aktif. Kita klik yang ini, artikel yang aktif yang sedang kita submit. Apabila artikel kita di reject, maka apabila di reject, maka tidak akan ada di aktif, tapi ada di arsip. Apabila jadi seperti itu. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat.